Bos, hujan-hujan begini emang asiknya tuh makan yang anget-anget, berkuah gurih, diseruput tuh kuahnya. Yum. Kalau Kang Bakso ditungguin gak lewat-lewat, ya udah atuh bikin sendiri aja. Tenang, ada bakso kemasan yang praktis banget kok. So, nggak perlu ribet bikin baksonya segala. Tinggal plung, rebus, jadi. Ini sih membantu banget ya Bu Ibu. Nih, kita mau kasih rekomendasi bakso kemasan yang fansnya banyak banget. Namanya Bakso Banyumas, yang pabriknya ternyata di Bandung. Hihi. Per hari, habis loh 3 kuintal daging buat bikin 10.000 butir bakso. Pantes aja cuannya nyampe 300 jutaan per bulan, bos. Kenalan yuk sama dua ownernya. Perkenalkan saya Jojon. Saya Parjo. Kami merintis bakso berdua. Mau tahu usaha yang kami rintis? Tetap di Cuan Bos. Pabrik baksonya Mas Jojon dan Parjo ini bikin 2 merek bakso sapi, bos. Bakso Banyumas untuk menyuplai kebutuhan pasar tradisional dan bakso JJ yang dijual sampai keluar kota. Kenapa dibikin 2 merek? Ternyata untuk mempermudah pengontrolan penjualan ke pasar, bos. Tiap hari 3 kuintal daging sapi ludes, bos. Udah nggak perlu pusing mikirin dari mana datangnya, karena suppliernya udah jelas dan paham betul standar yang dimau, bos. Padahal bisnis ini masih terbilang baru loh, bos. Baru 3 tahun. Resepnya pun sederhana, dengan bahan utama daging sapi terbaik, tepung tapioka, dan aneka bumbu biar baksonya gurih dan wangi, bos. Biar baksonya kenyal dan lembut, es batu nih kuncinya, bos. Jadi jangan sampai skip nih esnya. Biar semua kebutuhan pasar tercukupi, bikin baksonya udah pakai mesin, bos. Selain cepet, higienitas dan kebersihannya terjamin, bos. Terus air rebusannya juga pakai air mineral, bos. Dan selalu diganti setiap kali produksi. Jadi nggak ada tuh rasa dan bau kecut dari baksonya. Nah, biar baksonya cepat matang, suhu air rebusan juga kudu konsisten di derajat yang sudah ditentukan, bos. Jadi lembut kenyal banget hasilnya. Kalau udah matang, si bakso harus didinginkan. Pakai blower, bos, niupnya. Butuh sekitar 30 menitan lah sampai baksonya benar-benar dingin dan siap dikemas. Kalau masih panas, baksonya nggak boleh dikemas dulu, bos. Bisa cepet basi nanti. Kalau dikemasnya benar, bakso ini akan tahan sampai 4 harian di suhu ruangan. Nah, kalau dibekukan, bisa tahan sampai 3 bulan. Halo bos, di sini kita produksi berbagai macam bakso dari kelas ekonomi sampai premium dan semua kalangan bisa menikmati. Dijamin enak dan dijamin halal. Jos. Biar konsumen punya banyak pilihan, ada pilihan berbagai grade kualitas yang harga jualnya juga macam-macam. Mulai dari yang paling ekonomis dengan komposisi daging sekitar 50%-an, sampai yang premium dengan 90% daging sebagai bahan utamanya. Harganya mulai dari 10 ribuan aja, bos. Enteng banget kan di kantong? Nah, sebenarnya gampang loh, bos, memilih bakso yang berkualitas di pasaran. Pertama nih, lihat aja warnanya. Bakso berkualitas biasanya berwarna abu-abu. Artinya jumlah daging sapinya banyak, bos. Nah, kalau baksonya kelihatan pucat, itu artinya lebih banyak campuran tepung dan bahan lainnya, bos. Terus, bakso yang bagus tuh rasanya kenyal, teksturnya berserat, dan terasa garing, bos. Nah, kalau kandungan tepungnya banyak, dia tetap kenyal, tapi terasa lebih keras. Sejauh ini, tulang punggung pemasarannya ada di penjualan offline di pasar dan melalui agen-agen, bos. Ada ratusan agen yang terlibat, bos. Makanya, seluruh pasar tradisional di kota Bandung dan luar kota kepegang semua. Agennya juga dipilih benar yang paling terpercaya dan diikat dengan perjanjian resmi, biar nggak ada tuh yang namanya tipu-tipu. Agen-agen ini juga berperan jadi pengawas kalau ada bakso Banyumas dan JJ palsu di pasaran. Pak, bos-bos di rumah udah pada penasaran nih, berapa nih omset penjualan bakso ini? Bocorin dong, Pak. Sekarang omset bisa sekitar 200 sampai 300 juta ya.
Wih, cakep nih cuannya bos, gurih. Tapi emang Pak Jojon dan Pak Parjo punya latar belakang bisnis kuliner yang cukup kuat. Pak Jojon emang dasarnya pengusaha frozen food, sedangkan Pak Parjo adalah pengusaha cemilan basreng alias bakso goreng. Sampai sekarang, basreng Pak Parjo masih punya banyak penggemar. Kalau bakso Banyumas penyajiannya direbus, kalau basreng ya digoreng. Cita rasanya juga agak beda bos, karena basreng bahan baku utamanya adalah adonan ikan laut. Jadi aroma dan rasanya beda banget sama bakso sapi. Bisnis ini juga berputar sehat bos, sampai sekarang masih bercokol jadi supplier utama banyak usaha cemilan eceran di kota Bandung. Produksi seharinya aja bisa sampai 8 kuintal, mantep bener! Padahal bos, Pak Parjo mengawali masa perantauannya dengan berjualan air keliling bos. Hasilnya terkumpul duit 400.000 yang ia jadikan modal awal bisnis basrengnya. Wih, sekarang cuannya udah beranak pinak sampai 100-an juta rupiah per bulan. Salut Pak, ini sih namanya kiri kanan oke ya Pak. Emang ya, jadi pengusaha kudu kreatif dan gak melewatkan kesempatan apapun. Kerjasama dengan partner yang tepat juga jadi kunci sukses bisnisnya nih. Kami menerapkan rasa kekeluargaan yang lebih kami tonjolkan, sehingga kami saling terbuka. Ya kita jalanin bisnis ini untuk, ya intinya untuk bersama-sama bisa membantu orang lain untuk bisa dapat kerjaan. Sepakat Pak, namanya juga bisnis bareng, jadi kudu akur dan kompak. Manajemen dibuat transparan biar bisnisnya terus jalan dan pastinya cuan. Gimana bos? Udah tergoda pengen segera menyusul duo bos bakso yang jos gandos ini? Makanya cepat susun strategi bisnis Anda bos dan mulai segera. Bagi para bos-bos yang ingin menikmati bakso ini sudah tersedia di seluruh Indonesia. Yang jelas, cuan bos!